Anton dan Pak Subur pun sampai di depan rumah Pak Broto. Ternyata di sana sudah banyak orang yang berkumpul, terutama kaum emak-emak. Kalau kaum laki-laki hanya bisa dihitung pakai jari. Anton pun melihat ke arah mereka semua. Para emak-emak yang duduk mengelingkar sambil bergosip. Sedangkan para bapak-bapak, ada yang sibuk merokok, ada yang sibuk main HP, dan ada juga yang sibuk ngobrol santai. Tapi yang jelas bukan bergosip seperti para emak-emak. Mereka hanya bahas masalah pekerjaan. Pak Subur pun mengajak Anton untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah juga ada beberapa orang yang ikut melihat anaknya Pak Broto yang kini tengah sakit. Anaknya Pak Broto ada di ruang tamu dan ditaruh di kasur lantai. Tubuhnya sudah kurus kering, mungkin karena tidak efek menahan rasa sakit. Sedangkan Pak Broto tampak diam. Mungkin ia bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Tadi Anton mendengar para emak-emak mengatakan bahwa semua barang-barang berharga Pak Broto sudah dijual buat berobat Dewa, putra satu-satunya itu. Namun sayangnya Dewa tidak kunjung sembuh. Bahkan sampai sepeda motor pun turut dijual buat pergi ke dukun atau orang pintar yang sekali datang bayar 500.000 sampai 1 juta. Namun tetap saja tidak sembuh. Pergi ke puskesmas juga pernah dan dirawat selama 1 minggu, namun tidak ada hasil. Malah disuruh rujuk ke rumah sakit kota karena di sana perlengkapan rumah sakit lebih lengkap. Sudah banyak uang yang dihabiskan buat ini itu. Tapi tetap saja Dewa merasakan sakit setiap hari hingga tubuh yang dulu berisi kini hanya menyisakan tulang dan kulit saja. Anton bahkan tidak tega melihat anak itu terus saja mengeluh dan menangis. Sedangkan ibunya hanya bisa memeluk dan menangis sambil mengatakan sesuatu untuk anaknya agar ia sadar. Sedangkan Pak Broto, ia duduk di dekat sang istri sambil mengelus kaki Dewa. Orang tua mana yang tidak sedih jika melihat putra satu-satunya mereka kini tengah berbaring sakit. Apalagi dulu, untuk bisa hamil Dewa mereka harus menunggu selama 7 tahun lamanya, hingga lahirnya Dewa. Dan setelah itu, istri Pak Broto tidak kunjung hamil lagi hingga Dewa umur 10 tahun. Dan kini anak kebanggaan mereka sedang sakit parah. Dan mereka sudah tidak ada lagi uang untuk bawa Dewa ke rumah sakit. Sedangkan orang-orang yang datang menjenguk, mereka tidak ada yang membantu. Mereka hanya bawa buah tangan saja dan bergosip di rumah Pak Broto. Sadisnya lagi, yang digosipkan adalah Dewa, anaknya Pak Broto. Bahkan Pak Broto beserta sang istri pun tidak luput untuk dijadikan ajang bergosip. Sungguh miris sekali rasanya. Hidup ini di tengah orang-orang yang hanya mencari sesuatu yang untuk mereka digosipkan, bukan mencari cara bagaimana bisa membantu Pak Broto membawa anaknya ke rumah sakit. Mungkin karena selama ini Pak Broto selalu sombong dan suka merendahkan orang, sehingga membuat orang-orang tidak menyukai sifatnya selama ini. Dan saat Pak Broto kena musibah, itu seperti kebahagiaan tersendiri buat orang-orang yang tidak menyukainya. Anton dulu juga pernah mendapatkan sindiran pedas dari Pak Broto yang menyakiti relung hatinya. Namun Anton sudah memaafkannya karena memendam amarah pun percuma. Yang ada malah membuat hidupnya jadi tidak tentram. Pak, gimana jika Dewa bawa ke rumah sakit kota? Tanya Anton sambil duduk di dekat Pak Broto. Saya sudah tidak punya uang untuk membawanya ke sana, jawab Pak Broto dengan sedih. Anton pun menganggukkan kepalanya. Ia tahu Pak Broto kini tengah kesulitan uang. Jika ada, sudah pasti ia membawa Dewa ke rumah sakit, bukan membiarkan terlentang di kasur lantai seperti ini. Bapak tidak perlu mempermasalahkan uang, biar saya yang tanggung semuanya, ucap Anton yang membuat Pak Broto menoleh ke arahnya, begitupun dengan yang lain. Mereka bahkan tidak menyangka Anton akan berkata seperti itu. Dari mana kamu dapat uang? Kamu sendiri bahkan tidak bekerja dan hanya menjadi pengangguran selama ini, ujar Pak Broto yang tidak percaya bahwa Anton bisa dan mampu membiayai Dewa. Jangan melihat orang dari luarannya, Pak. Saya memang selama ini ada di rumah. Tapi apa Pak Broto tahu apa yang saya lakukan selama ini? Sudahlah, saya tidak mau membahas pribadi saya. Lebih baik saat ini kita memikirkan kondisi Dewa. Jika Bapak berkenan, saya akan segera memesan taksi online dan masalah biaya rumah sakit. Saya yang akan membayar semuanya. Pak Broto cukup fokus sama Dewa aja. Terang Anton membuat yang lain melebarkan telinga mereka. Takut jika apa yang mereka dengar itu adalah salah. Iya, silahkan dipesan, nak. Ibu sangat membutuhkan bantuan dari orang sebaik kamu sekarang.
Ibu sangat berterima kasih jika kamu berkenan membantu ibu membawa Dewa ke rumah sakit, jawab istri Pak Broto yang dari tadi hanya menangis karena sudah tidak tahan lagi melihat putranya kesakitan. Anton pun mengangguk, lalu ia memesan taksi